Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, baik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan bisa berkah, apa yang kita uh, pelajari hari ini juga bisa berkah buat kita semua. Baik, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik anak-anak, di sini ada 18 anak ya. Kita akan mempelajari sistem administrasi kepegawaian dengan kompetensi dasar memahami sistem administrasi kepegawaian dan melakukan pengelompokan sistem administrasi kepegawaian. Pengertian sistem dan kepegawaian. Jadi, tahukah kalian anak-anak yang merupakan sekumpulan elemen atau bagian yang bekerja sama dengan menggunakan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, itu yang dinamakan dengan sistem. Sedangkan yang dimaksud dengan kepegawaian adalah segala hal yang berkaitan dengan pegawai yang bekerja dalam organisasi. Itu adalah kepegawaian. Nah, di sini siapa yang bisa menyebutkan atau siapa yang tahu pengertian sistem administrasi? Siapa ini? Siapa yang Kristia? Eva Nurdiana, apa yang dimaksud dengan sistem administrasi kepegawaian? Oke, betul sekali, pintar untuk Eva ya. Jadi sistem administrasi kepegawaian itu adalah semua sistem yang mengelola perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, pengendalian pegawai sehingga semua tujuan diharapkan dapat tercapai. Itulah yang dinamakan dengan sistem kepegawaian. Baik, selanjutnya kita akan ke bentuk-bentuk sistem kepegawaian. Nah, di sini seperti yang sudah kalian baca juga di handout kalian, ada berapa bentuk sistem administrasi kepegawaian? Ada 3 bentuk sistem. Ya, ada tiga sistem administrasi kepegawaian. Baik, dari ketiga sistem administrasi kepegawaian, ada sistem kepegawaian terintegrasi, sistem kepegawaian terpisah, dan sistem kepegawaian terpadu. Baik anak-anak, coba Bu Ana mau tanya sama kalian. Kalau semua kegiatan administrasi, mulai dari perekrutan pegawai, setelah itu penggajian pegawai, mutasi pegawai, itu semuanya diatur oleh pusat, itu dinamakan dengan apa? Bentuk sistem apa? Ada yang tahu? Betul sekali. Jadi semua kegiatan ya, jadi mulai dari perekrutan pegawai, mulai dari penggajian pegawai, semua sistem administrasinya itu ditangani oleh pusat, itu dinamakan dengan sistem kepegawaian terintegrasi. Sedangkan anak-anak, kalau yang kegiatan perekrutan, administrasi pegawai, penggajian, setelah itu ada lagi mutasi pegawai ya, kenaikan jabatan, itu ditangani oleh daerah, itu dinamakan dengan sistem apa? Sistem kepegawaian. Betul sekali.
Sip. Sistem kepegawaian terpisah. Jadi jika semua kegiatan administrasi pegawai, itu ditangani oleh pusat, ya, ditangani oleh daerah, itu dinamakan dengan sistem kepegawaian terpisah. Baik. Kalau semua kegiatan perekrutan pegawai, kegiatan administrasi pegawai, dan kegiatan mutasi pegawai itu ditangani oleh badan tertentu, ya, itu dinamakan dengan sistem kepegawaian terpadu. Betul. Baik. Nah, dari bentuk-bentuk sistem administrasi kepegawaian yang ada tiga tadi, adakah yang belum dimengerti? Jenis pegawai negeri. Nah, tahukah anak-anak bahwa kalian pegawai negeri itu terdiri dari atau dibedakan menjadi dua jenis? Yang pertama adalah pegawai negeri pusat dan pegawai negeri daerah. Nah, pegawai negeri pusat itu adalah pegawai negeri yang gajinya dibebankan kepada anggaran pendapatan negara, ya, dari pemerintahan pusat. Jadi kalau pegawai negeri pusat itu semua gaji tunjangan itu dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara. Sedangkan jenis yang kedua itu adalah jenis pegawai negeri daerah. Jenis pegawai negeri daerah ini adalah semua kegiatannya atau semua gajinya itu dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah. Itu yang dimaksud dengan pegawai negeri daerah. Nah, anak-anak, ada yang tahu pegawai negeri pusat itu contohnya apa? Contohnya pegawai negeri pusat itu contohnya seperti orang-orang yang kerja di kejaksaan. Nah, itu adalah pegawai negeri pusat. Kalau pegawai negeri daerah itu adalah orang-orang yang bekerja, misalnya contohnya itu di Pemkab. Nah, kalian tahu kan Pemkab Jombang? Nah, itu adalah orang-orang yang mereka itu disebut pegawai negeri daerah. Jadi yang gajinya dibebankan kepada, dan tahu nggak anak-anak, kalau pegawai negeri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah PNS, yang kedua adalah PPPK. Nah, jadi biasanya kita tuh taunya hanya PNS, ya, PNS gitu. Padahal sebenarnya ASN atau aparatur sipil negara itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama PNS. PNS ini siapa? PNS itu adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat sebagai ASN secara tetap. Secara tetap itu dinamakan dengan PNS. Sedangkan kalau PPPK atau P3K itu adalah WNI yang memenuhi persyaratan dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini ini bedanya. Jadi jenis aparatur sipil negara itu ada dua. Yang pertama PNS. Kalau PNS itu adalah orang-orang atau warga negara yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap. Jadi pegawai tetapnya negara itu disebut dengan PNS. Baik, jadi untuk pembelajaran kali ini, pertemuan kita kali ini, pengertian daripada sistem administrasi kepegawaian adalah suatu sistem yang mengelola perencanaan, pengorganisasian,
pengembangan, pengendalian pegawai, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Baik anak-anak, jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, dan jangan lupa silakan kerjakan LKPD yang sudah Bu Ana share tadi di WA group. Silakan dikerjakan dan nanti hasilnya bisa difoto dan di Wapri ya, dikirim Wapri ke Bu Ana. Jangan lupa kalian harus tetap semangat, selalu semangat, jangan lupa jaga kesehatan, dan kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang, yaitu kita akan membahas tentang apa itu BKN dan BKD ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak-anak, sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.